Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bestari semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan dalam kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita ingin membahas buku tentang parenting juga, judulnya Lindungi Anak dari Pengaruh Teman Buruk, karya Dr. Khalid Ahmad Syantut. Buku ini hadir agar para orang tua tidak melakukan kesalahan yang tampak kecil dan sepele, tapi sebenarnya ibarat bom waktu yang siap membuat ledakan besar yang bisa meluluh lantakkan benteng parenting yang telah kita bangun bertahun-tahun. Penerjemah mengantarkan buku ini dengan menyebutkan salah satu kelebihan dari karya-karya Dr. Ahmad Syantut, yaitu kejelian beliau. Beliau sangatlah komprehensif dalam menjelaskan suatu fenomena atau permasalahan. Begitu juga saat beliau memaparkan solusi dari permasalahan tersebut. Beliau akan memulai dengan menjelaskan akar-akar, jadi bukan hanya satu akar saja dari permasalahan itu. Kemudian secara bertahap menjelaskan ranting-ranting masalahnya sekaligus solusinya satu persatu, sehingga bila diibaratkan sebuah bangunan, logika dan runtutan beliau ini sangatlah rapi dan kokoh, sebab hal itu dibangun dengan fondasi yang kuat dan bahan-bahan yang lengkap. Pemaparan dari Dr. Asyantut ini diawali dengan sepenggal kisah yang dialami oleh penulis, kisah nyata yang beliau alami bersama dengan sahabatnya. Sahabatnya ini memiliki keluarga yang Masya Allah solihah semuanya, taat beragama, akan tetapi tiba-tiba anaknya masuk ke kantor polisi dan terjerat kasus narkoba. Jadi ada banyak sekali ibroh yang bisa diperoleh dari cerita tersebut, dipaparkan jelas di sini. Kemudian penulis juga membahas mengenai anak adalah tanggung jawab kita. Jadi penulis ingin mengingatkan kepada para orang tua, jangan pernah menyanyiakan mereka. Kewajiban ayah dan bunda atas buah hati, kemudian juga bahwa anak-anak ini adalah investasi akhirat. Kemudian penulis ingin mengajak kepada kita untuk mereview kembali pendidikan yang ingin kita berikan kepada Ananda. Jadi penulis menyebutkan di sini pendidikan yang terencana yang meliputi pendidikan ruhiyah, akhlak, akal, dan jasmani. Keempat-empatnya ini dalam pendidikan Islam ini adalah sebuah kesatuan yang tak terpisahkan satu sama lain. Kemudian di bab selanjutnya penulis mencoba untuk memaparkan tentang fase tumbuh kembang anak, mulai dari fase menyusui, fase usia dini, fase anak-anak, kemudian tamyiz dan remaja. Ini penulis jelaskan dengan gamblang sehingga nantinya kita masuk ke dalam bab yang berjudul anak butuh teman. Anak butuh teman ini dijelaskan secara rinci ya, kenapa anak butuh teman. Kemudian pertemanan ini adalah transisi menuju kedewasaan. Kemudian bagaimana cara kita menganalisis atau bagaimana cara kita mengenali alasan anak kita untuk memilih teman. Kemudian lingkaran pertemanan yang terlalu dini ini juga punya dampak, dan besarnya pengaruh teman terhadap akidah, prestasi akademik, dan akhlak anak semuanya dijelaskan. Jaga anak dari teman buruk. Setelah Dr. Syantut menjelaskan tentang kebutuhan pertemanan bagi anak-anak, maka beliau mulai masuk kepada nasihat kepada para orang tua untuk menjaga anaknya dari teman buruk. Dengan cara apa? Ya dengan cara menjadi orang tua yang favorit. Kemudian dengan orang tua itu memberikan kehangatan kepada anak-anaknya. Kehangatan dalam artian adalah mencurahkan rasa kasih sayang. Jadi dengan mengecup anak-anaknya, kemudian menjadi teman bagi anak-anak. Kemudian jika pun perlu hukuman yang diberikan kepada anak-anak, maka ada tahapan hukuman dalam pendidikan anak.
kemudian memilihkan teman terbaik untuk Ananda, tinggal di lingkungan yang baik, dekatkan Ananda dengan masjid, masukkan ke sekolah Islam, ciptakan area bermain yang Islami, mengontrol dari jauh, dan juga ikut perkemahan Islami atau pesantren kilat. Ini adalah tips-tips yang diberikan oleh Dr. Shantut di buku ini. Kemudian itu tadi untuk menjaga anak dari teman buruk. Akan tetapi ya memang ada kemungkinan bahwa anak sudah terpengaruh oleh teman-temannya. Terpengaruh di sini adalah dalam artian yang kurang baik ya. Maka beliau menuliskan ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh orang tua. Adukan kepada Allah sang pemilik hati. Kemudian jangan berikan kebebasan yang penuh, dialog dari hati ke hati, kemudian berikan alternatif, pindah sekolah, pindah rumah. Ini adalah beberapa ikhtiar yang beliau rekomendasikan kepada orang tua ketika anaknya sudah masuk dalam pengaruh buruk dari teman-temannya. Di bagian akhir bab ini, penulis mengaitkannya dengan kisah yang beliau alami ya, tentang bahaya narkoba. Jadi ada anak dan bahaya laten narkoba, kemudian ciri-ciri pecandu narkoba, lemahnya fondasi agama, melindungi anak dari narkoba ini bagaimana caranya. Kemudian bisa jadi ini karena pengaruh teman yang buruk, kemudian ada ayah yang merokok, terbiasa hidup manja. Ada faktor lain yaitu kerja, tapi anaknya terlupa. Ini adalah nasihat yang cukup dalam bagi para orang tua yang mengatasnamakan pekerjaan itu untuk kesejahteraan anaknya, tetapi sentuhan kepada anak ini seringkali terlupa. Kemudian waktu yang tidak produktif yang dijalani oleh anak-anak, mereka punya banyak sekali waktu luang, mungkin kurang tanggung jawab yang mereka pikul begitu, sehingga mereka menghabiskan waktu luangnya untuk hal-hal yang tidak produktif, bahkan cenderung negatif. Tips penting untuk mengisi waktu yang kosong untuk remaja juga disampaikan. Ada faktor lain, sering liburan ke negeri non-muslim, kemudian bagaimana jika anak terlanjur mengkonsumsi narkoba, dan terakhir penulis menyampaikan tentang rumah harapan. Yang menarik dari buku Lindungi Anak dari Pengaruh Teman Buruk ini adalah penyajiannya yang kreatif ya. Jadi banyak sekali infografis yang menunjukkan sesuatu yang memang ditekankan oleh penulis. Jadi tips-tips dan berbagai penjelasan yang dijelaskan detail itu dirangkum dalam infografis yang menarik, sehingga ini akan memudahkan pembaca atau pada para ayah bunda untuk bisa lebih mudah memahami dan untuk mengaplikasikan dalam pengasuhannya. Kemudian penulis memberikan berbagai kutipan atau quotes yang menjadi self reminder ya bagi pembaca. Contohnya adalah di halaman 88, melindungi lebih baik daripada mengobati. Merekayasa lingkungan yang baik bagi anak pada masa kecilnya itu 1000 kali jauh lebih mudah daripada menyelamatkan anak yang sudah terlanjur masuk dalam lingkaran pertemanan yang rusak. Misalkan juga di halaman 96, ini infografis mengenai tahapan hukuman dalam pendidikan anak. Memang akan diberikan narasi yang cukup detail di buku ini, tapi penyajian infografisnya ini sangat menarik ya, atau ilustrasinya. Di usia 0 sampai 2 tahun itu kita bisa memberikan hadiah tanpa ada hukuman. Usia 3 sampai 5 tahun itu hukuman dengan raut wajah saja. Kemudian 5 sampai 7 tahun itu hukuman dengan tidak memberikan hadiah. Usia 7 sampai 10 tahun itu hukuman berupa teguran verbal. Kemudian usia 10 sampai 12 tahun ini hukuman fisik yang tidak melukai, dan hukuman pada usia 12 sampai 15 tahun itu adalah menegur dan memotivasi. Jadi terkadang kita salah menempatkan posisi, tidak menyesuaikan dengan usia Ananda ketika menegur, sehingga itu menjadi kurang efektif teguran itu.
Bisa jadi anak justru menjadi bingung atau malah frustasi karena dikira bahwa dimarahin terus, padahal itu adalah bentuk dari teguran. Dewasa ini hal akademis atau prestasi akademis ini menjadi suatu tolak ukur yang seolah tak terpatahkan begitu ya. Dalam hal akademis, prestasi akademis anak ini berbanding terbalik dengan jumlah anak dalam lingkaran pertemanannya, juga berbanding terbalik dengan durasi waktu yang ia habiskan bersama teman-temannya tersebut. Tapi sekali lagi, kualitas teman-temannya pun ikut berpengaruh. Jadi penulis ingin mengajak pada pembaca untuk memperhatikan betul lingkaran pertemanan dari Ananda, bahkan orang tua bisa untuk ikut campur dalam tanda kutip, yaitu dengan memilihkan teman-teman yang baik, lingkungan yang baik bagi Ananda. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menginspirasi, semoga bisa menambah wawasan, dan semoga juga bisa menambah minat baca dari kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.